Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Huda dari Prodi Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kelembagaan usaha peternakan di Desa Wonosari, Kecamatan Tutur. Latar belakang yang pertama yaitu tentang tujuan pengembangan usaha peternakan. Pengembangan usaha ternak ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat melalui perbaikan pendapatan. Latar belakang yang kedua yaitu kondisi kelembagaan usaha peternakan. Pada saat ini jumlah kelompok tani yang telah tumbuh sebanyak 307.309 dengan jumlah kapotan sebanyak 37.013 unit. Keberadaan kelembagaan tersebut terus berkembang dengan adanya program LKMA, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Latar belakang yang terakhir yaitu kondisi kelembagaan di Desa Wonosari. Terdapat banyak kelompok tani dan gabungan kelompok tani, namun beberapa poktan dan kaboktan tidak berdaya dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana strategi dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan di Desa Wonosari. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana tahapan dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan di Desa Wonosari. Untuk tujuannya sendiri ada dua tujuan. Yang pertama, mengetahui strategi dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan di Desa Wonosari. Yang kedua, mengetahui tahapan dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan di Desa Wonosari. Potensi dan masalah. Keadaan umum Desa Wonosari. Desa Wonosari memiliki luas sebesar 2,92 km persegi dan memiliki ketinggian antara 1000 sampai 1100 mdpl. Memiliki iklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Memiliki suhu minimum 22 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Memiliki jumlah penduduk sebesar 5.484 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.792 orang dan penduduk perempuan sebanyak 2.692 orang. Batas Desa Wonosari sebelah utara berbatasan dengan Desa Pungging dan Desa Tutur, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngendro, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kayu Kebek, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Andonosari. Potensi. Dari tabel tersebut terdapat dua tabel. Tabel yang pertama menunjukkan data luas panen produksi dan rata-rata produksi usaha tani, dan tabel yang kedua menunjukkan jumlah kelompok tani Desa Wonosari. Desa Wonosari untuk peternakannya rata-rata peternak sapi perah dengan jumlah 389 orang dengan jumlah sapi sebesar 1.428 ekor dengan produksi 11.424 liter per hari. Untuk jumlah kelompok tani yang ada banyak 16 kelompok tani dengan 15 kelompok tani dewasa dan 1 kelompok wanita tani. Permasalahan yang sering dihadapi yaitu kurangnya kemampuan kelompok tani dalam memupuk modal secara swadaya, kurangnya kemampuan kelompok tani menjalin kemitraan, kurangnya kemampuan kelompok tani dalam memasarkan produk bersama, kurangnya kemampuan kelompok tani dalam mengakses informasi pasar, serta dalam mengembangkan usaha. Perumusan strategi pengembangan. Terdapat dua strategi yaitu strategi dasar dan strategi operasional. Strategi dasar meliputi mengubah perilaku petani agar mengembangkan usaha produktif yang dikelola secara bersama dalam skala satuan usaha. Yang kedua, fasilitasi penumbuhan dan penguatan kembangkan ekonomi petani, pemberdayaan usaha pertanian, dan fasilitasi pembentukan jejaring agribisnis atau kemitraan. Strategi operasional meliputi peningkatan kemampuan pengurus kelembagaan petani, fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi petani, penguatan kapasitasi kelembagaan petani, peningkatan jaringan kemitraan agribisnis, peningkatan kemampuan anggota poktan atau kapotan, dan peningkatan kemampuan penyuluh pertanian. Tahap pengembangan. Di sini ada 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Penyuluh melakukan identifikasi kelembagaan yang memenuhi syarat diajukan oleh Kepala BP3K kepada Kepala BP4K. Setelah itu, daftar kelembagaan petani yang memenuhi syarat selanjutnya dimasukkan ke bahan penyusunan program, kemudian sosialisasi tentang pengembangan kelembagaan dan pendampingan oleh penyuluh. Verifikasi dan validasi kelayakan sebagai calon kelembagaan ekonomi petani. Pembentukan kelembagaan ekonomi petani. Jika kelembagaan ekonomi disepakati dalam bentuk koptan, maka didaftarkan pendiriannya di instansi yang menangani koperasi setempat untuk disahkan dan mendapatkan legalitas dari notaris. Jika kelembagaan disepakati dalam bentuk PT, didaftarkan pendiriannya di notaris dan dilanjutkan dengan pendaftaran di Kemenkumham. Pelaksanaan dilakukan dengan memberikan penguatan kapasitas manajerial usaha kelembagaan petani, pengembangan jejaring kemitraan, dan pengembangan pelayanan informasi, pemagangan, dan pelatihan. Penutup. Kesimpulan.
Strategi dalam pengembangan kelembagaan usaha peternakan dilakukan mulai dua strategi, yaitu strategi dasar dan strategi operasional. Tahap pengembangan meliputi tahap persiapan, tahap pembentukan kelembagaan ekonomi petani, dan tahap pelaksanaan. Saran yang dapat diberikan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi petani yaitu kelembagaan ekonomi petani merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani. Kelembagaan ekonomi petani diharapkan dapat diberikan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi petani yaitu kelembagaan ekonomi petani merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.